Hmm. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podlau, Pocket Podcastnya Anak Lau. Kembali lagi bersama saya Satya Adi Wicaksana, dan sekarang saya ditemanin sama fungsionaris dari Departemen Keilmuan. Ada Bima. Gimana Halo. Bim kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sekarang kita sama siapa Bim? Kita di sini ditemani oleh narasumbernya Pak Muzakir sama Bang Rifki Alfian sebagai ketua CLD. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak kabarnya? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ini kita di sini bakal bakal ngobrolin lah tentang kasus Kanjuruhan kemarin, bagaimana dengan sisi pidananya itu bagaimana. Nah, ini saya akan bacakan itunya, latar belakangnya dulu. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi tragedi yang sangat kelam di sepak bola Indonesia. Tragedi ini tercatat paling mematikan, nomor 2 di seluruh dunia. Tragedi ini menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Insiden ini tercatat sebagai insiden yang paling besar se-Indonesia maupun se-Asia. Insiden ini mengakibatkan jumlah korban yang tidak sedikit. Sekiranya terkait dengan perkembangan jumlah korban, baik meninggal dan luka, Polri mendata ada 125 orang yang meninggal dan 467 orang luka-luka dengan rincian luka ringan ada 408. Luka sedang 30 orang dan luka berat ada 29 orang. Karena kan kita tahu sepak bola itu adalah sebuah esensi dari warga negara Indonesia. Semua warga Indonesia itu senang gitu loh. Jadi bukan hanya para orang dewasa saja yang melihat sepak bola tersebut gitu. Jadi banyak korban-korban yang di bawah anak umur juga, seperti orang tua yang membawa balitanya ataupun anak-anak yang di bawah umur. Nah, yang pas itu telah terjadi kerusuhan dikarenakan ada supporter yang tidak senang Timnya kalah. tidak Lalu masuk senang ke lapangan. karena timnya itu kalah. Nah, terus mengakibatkan salah satu supporter itu masuk ke lapangan dengan cara risuh. Nah, aparat hukum ini selanjutnya menggunakan kekerasan dan melemparkan gas air mata yang berlebihan ke arah tribun. Padahal di tribun itu bukan hanya supporter yang melakukan kericuhan gitu. Nah, alhasil para supporter di tribun itu semakin panik dan saling menginjak satu sama lain. Jika dilihat dari perspektif hukum, tembakan gas air mata ini adalah hal yang tidak diperlukan dan merupakan pelanggaran etik oleh aparat. Erasmus, seorang filosofi Belanda, mengatakan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang tidak proporsional dan menyebabkan kematian sudah seharusnya diusut menggunakan jalur pidana. Tragedi Kanjuruhan dianggap harus jadi titik balik kepolisian untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, alih-alih mengarahkan kesalahan persoalan semata ini pelanggaran kode etik. Nah, sebelum saya memasuki pertanyaan intinya, saya pengen menanyakan dulu kepada narasumber, pada senang bola nggak ya? Lumayan. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Ya, Bola? saya senang bola tapi bola Eropa. Jadi tidak Indonesia. Berarti Kalau bukan Indonesia ya, Pak? Nggak nonton, paling kalau nonton ya harus sumbernya aja itu. Golnya masuk bagaimana itu. Oke. Jadi saya tidak senang karena teknik sepak bolanya kurang bagus gitu ya. Jauh di bawah standar, Pak. Di bawah standar internasional lah. Kalau di terutama di Eropa itu kan kita enak lihatnya. lihatnya. Jadi itu pun ya kalau sudah final, semifinal itu baru kita nonton full. Kalau enggak ya seperlunya aja. Karena mainnya juga malam, Pak. Jam 2, jam 3 Ya, gitu sebagian biasanya. di antaranya itu ya. Jadi kan para narasumber ini kan juga senang sama bola gitu, Bang Rifki juga, Pak Muzakir juga. Nah, gimana sih pandangan sebagai penikmat bola itu atas kasus kemarin itu gimana? Ya, Pandangan umumnya. saya duluan ya. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ya, buat saya bahwa kerusuhan, saya sebut saja kejadian yang menimbulkan
peristiwa kematian 130-an orang lebih atau 135 atau 37 itu menurut saya adalah bencana Indonesia ya, bencana sepak bola Indonesia. Saya kira itu penting untuk digarisbawahi bahwa matinya orang itu karena apa ya. Kalau tadi dibilang karena kerusuhan, bukannya kerusuhan nggak ada pada saat itu ya. Ya kalau misalnya mau menyerang misalnya saja nggak puas dengan timnya karena kalah, atau mungkin nggak suka dengan pemain lawan karena dia memenangkan itu dimanapun sama ya. Jadi saya pun juga melihat kalau yang saya dukung menang ya kami tepuk tangan gitu. Tapi kalau kalah ya sudah gitu. Cuma pada saat itu kan saya nggak bisa melampiaskan kepada siapa-siapa karena hanya penonton melalui televisi gitu. Nah ini kalau misalnya tim yang saya dukung kalah, paling tidak saya harus mengucapkan umpatan-umpatan kepada tim saya. Kenapa bisa kalah? Kalau kalahnya itu misalnya karena istilah bahasanya tidak sportif lah gitu. Kalau dia sudah berjuang habis-habisan kalah ya akan diterima dengan lapang dada gitu. Jadi ini yang menjadi masalah adalah sesungguhnya itu adalah ekspresi untuk tidak suka karena kekalahan timnya itu, yaitu wajar ya. Artinya reaksinya harus reaksi yang wajar. Dengan catatan bahwa pada saat itu kan nggak ada tim lawan, nggak ada datang supporternya, nggak datang di situ gitu. Jadi sesungguhnya itu hanya sepihak, kalau boleh dikatakan sepihak, bukan kerusuhan. Ya. Jadi kalau bisa melampiaskan emosi dalam arti kata umpatan dan sebagainya, sesuatu hal yang wajar. Ya. Saya melihatnya begitu, maka saya tidak pernah melihat ini sebagai kerusuhan. Yang membuat rusuh itu justru ada tindakan keamanan dari aparat keamanan itu. Itu yang mengawali kerusuhan. Kalau sebelumnya itu mungkin dengan sound system, pimpinannya menjelaskan dan sebagainya, barangkali itu ya nggak terjadi. Andai kata terjadi mungkin direram begitu saja, nggak menjadi masalah. Karena yang dihadapi itu bukan musuh bebuyutannya atau musuh dari pihak supporter lawan begitu. Jadi kalau lebih tepatnya kalau saya katakan itu terjadi kerusuhan karena penanganan yang overestimate yang terkait dengan masalah reaksi ketidakpuasan penonton sepak bola. Saya kira itu pendapat saya. Oke, kalau dari Bang Rifki sendiri gimana? Oke, yang pertama sebenarnya sudah secara rinci dijelaskan sama Bapak Muzakir, tapi yang jelas memang yang perlu digarisbawahi itu adalah tragedi Kanjuruhan ini kan adalah sebuah tragedi yang tidak wajar, di mana ketidakwajaran itu sudah sepantasnya negara itu untuk mengusut gitu. Emang harus benar-benar benar yang dikatakan Bapak Muzakir kalau memang ini bencana sepak bola Indonesia gitu. Jadi negara mau tidak mau, senang tidak senang memang harus mengusut ini karena memang sangat besar kerugian dan apalagi nyawa yang harus dibayar gitu. Jadi terus menurut Bang Rifki nih, siapa sih yang harusnya bertanggung jawab di kasus kemarin tuh? Apakah dari PSSI-nya atau dari keamanannya itu gimana? Mungkin nanti bisa diluruskan sama Bapak terkait ini. Tapi yang sejauh saya ketahui, yang pertama kalau ada pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, berarti kan ada hal atau ada perbuatan apa yang dilakukan oleh mereka. Lalu apakah kemudian perbuatan mereka itu merupakan kewenangan mereka atau mereka itu sudah melampaui kewenangannya? Yang pasti jelasnya melampaui kewenangannya itu disengaja, atau jangan-jangan pada saat itu ternyata ada kecerobohan, ada keteledoran yang menyebabkan orang itu berbuat ketidaksengajaan gitu lah, atau kealpaan biasanya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik ya, sesungguhnya kalau pertanyaan siapa yang bertanggung jawab itu dari sisi aspek pidana akan melihat itu penyelenggaraan, mestinya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sepak bola di Kanjuruhan itu. Jadi itu harus dilihat. Itu dibedakan menjadi 3 kelompok ya. Pertama adalah organisasi yang disebut sebagai panitia pelaksana. Yang kedua adalah organisasi PSSI yang memayungi tentang kegiatan persepak bola Indonesia plus dari kepanitiaan itu. Yang kedua adalah yang ketiga itu adalah organisasi pengamanan sepak bola. Ini ternyata setelah terakhir diketahui bahwa ada 2 di sini. Pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah tentara gitu ya. Jadi ini ada 3 kelompok ini. Jadi andai kata terjadi
pertanggungjawaban secara hukum pidana, ya 3 kelompok ini ikut bertanggung jawab, ya. Yang tentu yang pertama-tama adalah panitia pelaksana, ya. Saya kira ini penyidik polisi sudah mencoba mengkristalisasi pertanggungjawaban kepada panitia pelaksana sudah benar, ya. Dan yang kedua adalah panitia pelaksana digeser kepada PSSI, entah itu wilayah daerah, provinsi atau pusat, ya. Setiap ada event sepak bola, dia harus bertanggung jawab itu untuk melakukan istilah bahasanya kontrol, pengawasan, pertanggungjawaban itu. Dan yang paling utama di sini adalah kalau dilihat dari kausalitas, kematian para penonton itu bukan karena antar supporter, ya, itu lebih pada kematian disebabkan karena tindakan over dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini yang pertama adalah kepolisian, ya, dengan kekuatan gas air mata plus tindakan fisik yang lain. Tapi yang kedua adalah tentara dengan kekuatan fisiknya, dia melakukan tindakan itu. Nah, itu yang menciptakan apa yang disebut sebagai kepanikan pada saat itu, ya. Yang seharusnya kalau boleh disebutkan, kalau saya melihat awal kerusuhan terjadi karena ada reaksi terhadap kekalahan itu masih wajar, tadi sudah saya sebutkan. Tetapi begitu ada reaksi terhadap reaksi kepolisian atau bagian penanggung jawab keamanan terhadap supporter sepak bola yang ingin protes itu yang membuat, menurut pendapat saya, yang membuat kerusuhan ini ya justru itu, gitu. Reaksi yang berlebihan, yang tidak melebihi daripada standar ketika orang hanya menyampaikan protes, ya. Dan itu tidak bawa senjata. Nah, ketika itu karena tindakan berlebihan itulah penonton itu kan ada yang sudah siap dalam menghadapi situasi, ada yang tidak siap, ya. Akhirnya muncullah di situ kepanikan yang luar biasa. Dengan harus menghisap gas air mata itu, kemudian matanya juga sakit, dan kemudian satu sisi kalau dia berjalan di tengah lapang ditendang oleh aparat tentara itu, ya. Bisa lihat itu tendangannya kan luar biasa. Sepatunya itu kan beratnya berapa kilogram, ditendangkan kepada punggung orang, belum lagi pukulannya. Kalau kita menyaksikan lain lagi adalah pentungannya juga seperti itu, bisa menyebabkan orang gegar otaknya. Jadi itu menurut pendapat saya, itulah yang paling menjadi musabab terjadinya kematian itu sesungguhnya bukan karena kerusuhannya, tapi karena tindakan yang berlebih dari aparat keamanan tadi, ya. Yang direct langsung itu adalah tendangan dan pemukulan. Yang sebagian dipukul gegar otak, orang bisa langsung mati. Dan yang kedua adalah tindakan yang menggunakan gas air mata. Itu yang kalau kita lihat, yang orang nggak terbiasa dengan menggunakan gas air mata itu bisa sakit, ya. Bisa sakit, panik, dan tidak bisa bernapas. Kemudian ditambah dengan situasi krodit dan untuk semua ingin keluar, itulah yang membuat kehabisan napas. Yang kemudian kehabisan napas sebagai diinjak-injak dan seterusnya, itulah akibat kematian. Jadi saya kira itu yang menjadi masalah pokok dalam konteks ini, bahwa persepak bolaan atau persepak bolaan yang kemudian menimbulkan akibat itu sesungguhnya, saya ulangi lagi, itu musababnya atau sebabnya itu dari tindakan aparat keamanan. Demikian. Iya, mau nambahin juga sebenarnya kalau misalkan ini kan korbannya itu terbanyak kedua ya sedunia. Yang pertama juga itu 320 lebih orang meninggal di Peru tuh, Estadio Nacional Peru, waktu itu Peru lawan Argentina tahun 1958. Itu tuh sama juga penyebabnya. Karena gas air mata yang ditembakin ke stadion. Ke tribun. Maaf. Jadi sebagian besar itu korban, kalau misalkan di persepak bolaan itu kalau misalkan banyak jatuhnya korban itu emang biasanya karena desak-desakan di tribun mau keluar itu. Karena kan yang di Hillsborough juga waktu itu Liverpool sama Juventus tuh saya ingat mereka tuh kan karena kalau sekarang kan di tribun tuh udah nggak ada pagar kalau di Eropa. Nah terus itu kenapa nggak ada kenapa nggak ada pagar itu karena tragedi itu. Saking penuhnya si tribun, terus orang pada berdesakan gitu, terus semuanya jadi terhimpit ke depan. Nah kan kalau misalkan kita ngelihat yang kemarin juga, si pintu keluar dari tribun itu kecil. Nah ditambah lagi kalau misalkan ya aparat menembakkan gas air mata ke tribun, ya itu kan udah jelas juga dilarang sama di Statuta FIFA ya, pasal 19 kalau nggak salah. Ya, makanya seperti yang tadi Pak Muzakir sampaikan, ini tuh nggak ada kerusuhan, tapi emang tindakan over dari aparat keamanan dalam menangani massa itu.
Oke, oke. Berarti kan tadi Pak Muzakir mention tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum ya. Nah, menurut Bapak sendiri tuh seharusnya sikap aparat hukum itu seperti apa? Apakah harus siap-siap worst case scenarionya atau bagaimana Pak? Gitu. Jadi begini kan, namanya menghadapi massa itu seharusnya aparat penegak hukum harus menyiapkan berbagai ragam cara gitu. Sound system harus disiapin, jadi kalau menjelaskan sesuatu diperingatkan sekeras-kerasnya begitu. Jadi orang itu akan mendengar lebih dahulu itu peringatannya seperti apa dan seterusnya. Yang kedua, tindakan persuasif dari sound system itu mungkin wakil dari penonton atau wakil organisasi yang kira-kira kalau dia berbicara itu mujarab untuk bisa diikuti oleh para penonton sepak bola gitu ya. Jadi kalau itu tidak ada, tiba-tiba brak-bruk ya konsekuensinya ya seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Ya, jadi kalau tadi musababnya langsung kematian karena perbuatan tersebut, itu sesungguhnya ada perbuatan, kalau istilah bahasa saya begini, ada namanya antefaktum, ada post faktum, terutama yang antefaktum dan faktum. Kalau antefaktum itu yang pertama over capacity ya, saya kira itu berlebihan beberapa ribu ya. Ya artinya kalau berlebihan beberapa ribu itu bisa mengganggu, tidak bisa direct langsung kemudian akibat tambahan kapasitas itu mati itu enggak ada, tapi itu menjadi cipta kondisi yang menyebabkan proses terjadinya kematian itu, karena itu salah satu di antaranya over capacity yang membuat orang kalau kena gas air mata kesulitan untuk segera untuk mencari pertolongan. Dan yang kedua adalah yang menjadi kausalitas langsung itu, saya ulangi lagi, tindakan aparat penegak hukum ya. Bukan tindakan aparat penegak hukum, maksudnya aparat keamanan yang menangani perkara kerusuhan itu. Jadi tak ada, misalnya tadi saya ngomong bahwa harus ada mikrofon yang kenceng suaranya untuk menetralisir emosi orang itu, gitu. Sehingga mereka akan bisa dilakukan. Kalau ini kalau nggak salah tidak ada yang menetralisir dengan cara itu, dengan mengundang tokoh-tokoh misalnya yang disegani oleh masyarakat Persema, begitu. Itu yang terakhir ya, tentu saja yang paling dominan adalah tindakan aparat keamanan tadi ya. Satu, tendangan dan pemukulan pakai tangan maupun pakai alat. Yang kedua adalah dengan gas air mata ya. Itulah yang menyebabkan orang itu mati. Saya sependapat dengan kalau misalnya perlu diotopsi itu menjadi penting ya. Diotopsi penting supaya tidak timbul namanya interpretasi kematian itu karena apa gitu ya. Ada yang mengatakan itu kan mati karena sesak napas ini, kekurangan oksigen ya, dan gitu. seterusnya gitu. Tapi saya katakan bahwa memang kematian itu bisa terjadi dengan apa saja itu. Cuma yang akan dicari adalah kematian, mungkin diambil sampel ya dari antara kematian-kematian itu, dia mati itu karena apa. Kalau kesimpulannya sekian sampel itu ternyata adalah sesak napas, berarti gas air mata itu menjadi bagian yang penting ya. Kalau misalnya ternyata terbukti gas air mata sudah kadaluarsa itu, yang satu mengatakan kadaluarsa itu membuat dia tidak mujarab untuk membuat istilahnya daya kimianya itu turun gitu. Tapi bisa bentuk kimia yang lain kalau kimia itu. Kimianya dari turun itu bisa berubah menjadi kimia racun ya. Yang itu tidak pernah diteliti terlebih dahulu, cepat-cepat disimpulkan ya. Apalagi Komnas HAM tiba-tiba segera menyimpulkan. Harusnya diteliti secara tajam, istilah bacanya secara mendalam dari isi ilmu pengetahuan sehingga menjadi jelas gitu ya. Jadi kalau situasi yang terakhir sekarang ini, kalau orang sudah dijadikan tersangka, kalau menurut pendapat saya lebih kepada jabatan strukturalnya terlebih dahulu, saya setuju itu ya. Jadi misalnya ketua pelaksana gitu, dia standar enggak dia dalam menyelenggarakan itu. Bagian keamanan sudah pada dijatuhi sanksi, saya setuju itu. Tapi itu lebih pada sanksi administratif lebih dahulu, baru kemudian sanksi pidana akan muncul kemudian. Tapi kalau yang di lapangan bagian bagian dari keamanan yang turun langsung, itu saya kira itu bisa terdeteksi melalui rekaman kamera yang di berbagai sudut. Saya kira itu langsung segera untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalau menurut saya bukan hanya 6, lebih dari 6, dan hampir seluruh bagian keamanan itu terutama yang terjun ke lapangan melakukan tindakan ya. Kalau yang satu adalah tindakannya adalah menganiaya dan itu ratusan orang, dan yang kedua adalah kematian, yang penganiayaan menimbulkan akibat kematian itu juga ratusan orang juga. Jadi menurut saya harus dipilah-pilah di sini ya.
Tapi jangan sampai tiba-tiba ada yang meminta maaf, dimaafkan dan sebagainya. Oh, tidak bisa menurut saya. Harus di clear dulu. Minta maafnya di sidang pengadilan. Ya. Jadi kalau sekarang baru 6, menurut saya itu baru organ yang paling dominan untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi organ di lapangan menurut saya semuanya harus dilakukan itu. Artinya dimintai pertanggungjawaban semua ya. Terutama dari kepolisian dan yang kedua adalah dari tentara. Gitu. Saya kira itu komentar saya. Kalau dari Bang Rifki sendiri gimana Bang? Tentang gimana aparat sikap aparat. Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin sebenarnya sudah secara rinci ya dijelaskan sama Bapak Muzakir, tapi saya kalau lihat gimana sih seharusnya aparat itu bertindak kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Paling tidak saya merasa bahwa harus ada dasar pengaturan gimana sih aparat itu harus memperlakukan gitu loh kalau ada tragedi-tragedi seperti ini. Yang pertama kita bisa lihat di Perkap nomor 1 tahun 2009. Itu di dalam pasal 5-nya yang itu ada tahapan-tahapan di mana tahapan-tahapan itu menjelaskan bahwa kondisi-kondisi yang nantinya bisa timbul itu bisa dilakukan istilahnya apa? Pencegahan dengan adanya tahapan-tahapan itu. Yang pertama itu dengan pencegahan, tindakan pencegahan. Entah itu bagaimana caranya, mungkin dengan memberikan pengamanan yang ketat, itu kan salah satu cara untuk pencegahan. Terus kemudian yang kedua itu bisa dengan secara lisan. Seperti yang disampaikan sama Bapak tadi, dengan sound system yang besar atau dan sebagainya untuk memberikan pengertian pada supporter, itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Terus yang ketiga itu dilakukan dengan tangan kosong secara lunak. Terus yang keempat itu dengan tangan kosong secara keras. Baru yang kelima itu bisa dilakukan dengan senjata tumpul dan senjata kimia seperti kayak gas air mata, semprotan cabai dan alat prosedur dari Polri. Terus yang terakhir yang keenam itu adalah senjata api untuk pencegahan bahwa ketika memang ada mungkin pelaku yang melakukan perbuatan yang kemudian membahayakan masyarakat ataupun polisi itu sendiri. Dan tahapan-tahapan itu juga harus istilahnya harus dengan proporsi, sesuai proporsi dan masuk akal. Itu juga ada di dalam Perkap itu untuk bagaimana asas-asas yang harus dipertimbangkan ketika akan melakukan tahapan-tahapan itu sendiri. Gitu sih. Jadi apakah ketika memang ada, kalau aku menurutku polisi itu kan sebelum melakukan mungkin pengamanan di sini, melakukan kegiatan di sana, pasti kan di awal pasti harus ada kayak briefing gitulah. Kalau terus mungkin juga dikasih tahu gimana sih seharusnya kalau ada kejadian kayak gini, apa yang harus dilakukan dengan tindakan itu. Harusnya polisi itu sudah matang gitu. Tapi ternyata entah karena disengaja ataupun karena itu memang karena kepanikan kemudian ceroboh di dalamnya, itu malah terjadi tragedi seperti ini. Gitu kalau dari aku. Ini sebenarnya saya pengen nanya ya. Sebenarnya tuh supporter bisa disalahkan tidak sih? Karena kalau misalnya dipikir-pikir, kalau tanpa ada misalnya ada supporter yang ke lapangan, apakah bakal terjadi kerusuhan tersebut? Gitu. Bang Rifki gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya kalau aku baca kemarin di temuan awal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebenarnya kalau dikatakan di sana supporter itu yang turun ke lapangan itu tidak mau istilahnya melakukan kerusuhan, tapi di sana itu supporter itu ingin menemui pemain, terus kemudian ingin memberikan motivasi atau support lah. Karena kan memang timnya kalah nih, posisinya timnya kalah, terus mungkin karena pemain-pemainnya down, karena nggak bisa istilahnya memuaskan para supporternya, itu kemudian para supporter itu ada yang memang masuk ke lapangan untuk memberikan support, tapi ternyata respon dari aparat itu ternyata berbeda atau malah
cenderung terlalu berlebihan gitu. Maka dari itu dengan adanya respon aparat yang berlebihan, kemudian mungkin karena hal itu juga menyebabkan banyak juga supporter yang ikut turun karena dia merasa temannya itu sedang mungkin aniaya lah seperti itu. Jadi kalau untuk bisa nggak sih dipersalahkan, menurutku belum sejauh itu sih. Kalau dari Pak Muzakir sendiri gimana? Iya, saya ingin sampaikan bahwa ya tadi memang faktanya seperti yang dimukakan tadi bahwa supporter itu mau apa itu sampai sekarang kan nggak ada jawaban. Publik itu nggak pernah memberi jawaban secara jelas gitu. Tapi ini pernah dijelaskan oleh organisasi Persema itu bahwa dia itu sebenarnya bukan mau melakukan tindakan kekerasan terhadap timnya atau tim lawan gitu yang mengalahkan itu, tapi dia lebih ditujukan kepada memberikan sebut saja itu ya support tentang kekalahan itu. Jadi saya kalau itu benar berarti kan mengenai atau mungkin juga aparat keamanan itu nggak pernah nonton sepak bola juga gitu ya, sehingga mereka melihat itu kok lapangan sudah salah gitu. Satu, yang kedua apalagi dia ngejar ke tempat ganti pakaian dari timnya, itu pasti dia akan melakukan tindakan kekerasan. Estimasi itu ya mungkin kalau sudah pernah pengalaman menangani kasus menghadapi kerusuhan atau menghadapi ini mungkin hal seperti itu terlalu berlebihan ya. Jadi orang itu kan harus melihat kalau publik bereaksi itu reaksinya mau apa kan. Jangan sampai ke overestimate, jadi itu mesti akan membunuh atau menganiaya dan seterusnya. Akibatnya dia melakukan tindakan itu. Saya lihat ini ada gejala yang membenarkan tindakan, ya mungkin terlepas dari itu entah apa argumennya, ada yang membenarkan tindakan itu sudah bagus gitu ya, bahwa untuk menangani perkara kerusuhan itu. Tadi saya ulangi lagi bahwa nanti bisa dibuktikan di sidang pengadilan kata-kata kerusuhan supporter tadi kalau bisa disalahkan, ya, dia harus bisa membuktikan bahwa dia terjun ke lapangan mau apa gitu. Kalau itu jawabannya adalah melakukan kerusuhan, apa yang kerusuhan itu di lapangan? Dia kan pakai tangan kosong, nggak pakai senjata tajam juga nggak ada gitu. Nah ini saya ingin memberikan penjelasan bahwa mudah-mudahan nanti istilah bahasanya apa ya, clear di dalam lapangan itu, jangan sampai orang yang tidak bersalah pun disalahkan karena perbuatan tertentu gitu. Padahal perbuatannya bukan untuk membuat kerusuhan ya. Saya kira ngetrennya kan begitu ta. Kalau enggak ini kepolisian dan tentara itu hanya memberi reaksi terhadap tindakan mereka. Artinya apa? Ya artinya pembelaan lah gitu. Sekarang kan modelnya begitu ya, pembelaan dan seterusnya. Mungkin yang paling penting dari sekarang ini karena itu peristiwa sudah terjadi dan sekarang sudah mulai terhimpun klasifikasi siapa pelakunya, tapi menurut saya belum cukup ya. Saya masih sebagai atas nama warga negara Indonesia dari perspektif hukum pidana masih diperlukan apa yang disebut sebagai siapa yang harus melakukan bertanggung jawab itu ya. Tadi sudah saya sebutkan kalau berdasarkan rekaman, kalau tentara kan ada namanya, ada polisi ada namanya, ada, mereka harus dimintai pertanggungjawaban semua. Boleh minta maaf tadi nanti di sidang pengadilan supaya orang tidak sembarangan itu gebukin orang, nendang orang dan sebagainya, itu supaya tidak terjadi seperti itu. Kita itu negara Pancasila kan, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ini perlakuan manusianya yang tidak adil dan biadab gitu, terlalu berlebihan menurut saya. Jadi itu harus ada dimintai pertanggungjawaban ya, supaya nanti di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa susunan pasalnya harus jelas juga gitu. Kalau nendang-nendang akibatnya kepala benjol dan sebagainya, terus luka-luka berat ya, luka-luka ringan, luka-luka berat, luka-luka biasa, luka berat, dikenakanlah kepada mereka semuanya, pada aparat yang berbuat itu. Dan yang kedua adalah kalau yang terkait dengan penggunaan gas air mata, kalau mengerti bahwa gas air matanya itu adalah kadaluarsa, yang kedua tetap juga menggunakan kadaluarsa dalam ruang tertutup. Terus yang ketiga adalah kalau dia menggunakan gas air mata sudah mengerti dalam ruang tertutup akan menimbulkan kematian, maka pasalnya 3359. Pasalnya adalah pembunuhan, pasal 338 ya. Saya ulang lagi, ini pasalnya 338. Karena apa? Karena aparat penegak hukum sudah mengerti itu bahwa gas air mata sudah kadaluarsa, masih juga digunakan dan itu dalam ruang tertutup yang
menurut ilmu pengetahuan dan sekaligus peraturan FIFA itu ternyata itu adalah dilarang. Kalau menurut saya karena sudah mengerti itu bisa menimbulkan akibat kematian, tetap juga dilakukan, yaitu namanya 338 dengan bentuk kesalahan yang disebut sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Ya. Ini dulu pernah saya memberi keterangan juga terkait dengan kasus seorang perempuan yang dia menggunakan narkoba, terus kemudian pagi-pagi malam tidak tidur, dan pagi-pagi ketika mau pulang mengendarai kendaraan pakai narkoba. Ternyata sudah mengerti bahwa kalau mengendarai kendaraan tidak boleh pakai narkoba itu, akibatnya dia tidak fokus dan tidak konsentrasi. Maunya menginjak rem karena banyak orang, itu yang diinjak adalah gas. Lompatlah dia. Pada saat itu langsung kejadiannya adalah 7 orang mati. Pertanyaan 7 orang mati itu karena keapaan atau karena sengaja? Saya katakan sengaja. Namanya konstruksi kesengajaan adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Ya. Saya kira itu menjadi penting bagian yang lain daripada penjelasan yang berhubungan dengan kematian 170. Sebagai bagian akhir saya ingin menyampaikan, saya agak sedikit kecewa itu. Kenapa kita ada kematian 137 orang kurang lebih? Itu kok tiba-tiba ada yang mensyukuri. Mensyukuri karena apa? Karena Indonesia tidak dikenakan sanksi dari FIFA. Itu pertama. Yang kedua itu karena ada jasanya seorang menteri. Karena FIFA itu dulu mantan dia organisasi sepak bola miliknya Eropa begitu, terus kemudian dia bisa negosiasi, akhirnya tidak dijatuhi sanksi dari FIFA. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kita tidak dikenakan sanksi. Saya kecewa ya. Mestinya kita ini mengusulkan agar sepak bola Indonesia dikenakan sanksi. Karena apa? Matinya 130-an lebih dan juga korbannya sekian banyak itu mestinya harus kenakan sanksi. Bahkan kita mengusulkan agar supaya kita jatuhi sanksi 5 tahun atau 4 tahun. Itu penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu menghargai nyawa manusia. Dan Pancasila itu benar-benar diimplementasikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menyematikan manusia, maka konsekuensinya bahwa karena sepak bola maka kegiatan sepak bola dibekukan untuk selama waktu tertentu. Jadi ini menjadi pas lah dalam konteks ini. Tapi kalau mensyukuri tidak ada sanksi FIFA, terus lantas kematian 135-an lebih ini terus kedudukannya sebagai apa gitu. Itu yang bikin buat cemas. Jadi di Indonesia itu nyawa manusia tidak berharga, sepak bola lebih berharga daripada nyawa manusia. Apa enggak kualat kita nanti dengan orang-orang 170 orang itu, 130-an orang itu, ya. Apa bisa menjamin kita nanti dengan masuk itu menang? Saya duga adalah itu tidak akan masuk di situ. Karena apa? Doanya yang meninggal, doanya keluarga yang meninggal, dan yang kedua adalah doanya orang yang mati juga, bahwa dia merasa jadi tumbal seperti itu. Ya, saya kira itu penting untuk dijadikan pertimbangan dalam kaitannya dengan masalah sepak bola Indonesia. Jadi jangan sampai tadi sudah ditanyakan kesukaan tertentu rela untuk mengorbankan nyawa manusia, dan juga jangan sampai nyawa manusia lupa kita untuk menghargai nyawanya mereka dalam hanya untuk kepentingan kesukaan namanya sepak bola. Saya kira begitu. Ini dong Pak, saya mau tanya tanggapannya soal yang saling lempar tanggung jawab itu. PSSI kan bilang ini sepenuhnya itu tanggung jawabnya Panpel. Sedangkan Panpel tuh bilang sebenarnya seharusnya PSSI juga bertanggung jawab. Terus kemarin juga ada PT LIB itu bilang kalau misalkan yang mengatur jadwal siaran itu dari pihak broadcaster. Terus pihak broadcasternya juga bilang, sedangkan broadcasternya itu bilang kalau misalkan jadwal itu sepenuhnya sudah diatur sama PT LIB. Itu kan ada saling lempar tanggung jawab gitu Pak. Tanggapannya gimana? Iya, saya ingin ingatkan masing-masing kan harus punya tanggung jawab ya. Kalau dalam pertanggungjawaban berlapis itu kan ada kalanya, pertanggungjawaban pidana adalah yang berhubungan langsung dengan tindak pidananya itu. Jadi ada kausalitas perbuatannya dengan kematian orang. Yang kedua adalah pertanggungjawaban karena yang disebut sebagai pertanggungjawab karena tanggung jawab terkait dengan peristiwa kejadian. Ya. Itu namanya tanggung jawab pada lini kedua. Ya. Pada tanggung jawab lini ketiga namanya tanggung jawab administratif. Ya. Dan lini keempat adalah tanggung jawab yang administratif yang second. Ya. Jadi saya ada kategori ada 4 di sini. Jadi kalau yang tanggung jawab
tanggung jawab terkait dengan hukum pidana itu ya kalau misalnya keamanan kepolisian ya yang berbuat di lapangan, dan yang kedua adalah pimpinan kepolisian di tempat yang bersangkutan. Kalau agak semakin jauh lagi itu ya pertanggungjawaban administratif ya. Saya kira sudah khusus untuk administratif sudah ya, yang pidana yang belum saya lihat gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan sepak bola tadi sama juga gitu. Jadi yang tanggung jawab terkait dengan terkait dengan tanggung jawab administratif tadi ya, itu tadi panitia pelaksana, dia tidak ngebukin orang tapi menciptakan kondisi yang membuat orang bisa mati di situ gitu. Itu yang demikian PSSI. Kenapa? PSSI itu lapis yang kedua tadi saya sebut sebagai adanya event-event begini mestinya dia juga membuat namanya juknisnya seperti apa, dan juga termasuk juknis keamanannya seperti apa gitu. Kalau dia tidak melakukan itu ya bertanggung jawab gitu ya. Maka komentar saya atau analisis saya ya PSSI ya mundur dong, ini 170 orang gitu ya, sudah mundur, dia harus gentleman dong, dia mengundurkan diri walaupun dia tidak harus tanggung jawab pidana ya, tapi itu tanggung jawab moral dan sosial kemanusiaan, mestinya dia mundur gitu ya. Yang tadi karena yang tanggung jawab itu pimpinan TNI juga sama, itu dia TNI yang dikerjakan di situ, atasannya siapa, dia juga harus bertanggung jawab. Tapi kalau itu atas perintahnya, maka dia harus pidana. Kalau tidak ya, dia harus ada sanksi administratif juga gitu ya. Jadi saya kira kalau tadi dikatakan apakah pihak broadcast salah gitu ya. Broadcast salah, tadi saya ingin sampaikan bahwa itu tanggung jawabnya apa dia. Andai kata itu peristiwa tadi malamnya itu karena harus dicengarkan malam supaya ada prime time yang banyak orang bisa nonton dari rumah, sehingga dia akan menaikkan rating iklannya gitu, dan itu efek yang lain. Tapi dia tidak ada kausalitas bahwa kalau penyelenggaraan malam itu pasti akan terjadi kematian, itu kan nggak ada juga, itu nggak ada. Di event-event yang lain juga sama, malam juga diselenggarakan, tapi bukan berarti langsung punya kausalitas dengan kematian, itu tidak ada. Kalau menurut saya, kalau mencari kausalitas kematian sampai kepada karena malam hari, kalau saya berpendapat itu berlebihan ya. Ya mestinya kita fokuskan pada konteks hukum pidana, apakah karena malam itu menyebabkan orang mati gitu ya. Kalau itu tidak ada ya sebaiknya mau malam, mau siang, mau tidak, kalau teknik pengamanannya seperti itu, matilah orang itu gitu. Jadi kalau gitu nggak ada dong korelasi kausalitasnya dengan kematian. Jadi kalau gitu tidak bisa dilemparkan misalnya broadcast itu salah dan sebagainya. Kalau menurut saya sponsorship itu tergantung pada jaminan dari penyelenggaraan kan. Kalau PSSI teguh dan pendirian bahwa penyelenggaranya harus jam sekian ya orang kan pasti ngikuti. Kalau itu harus jam sekian, kami hanya supporting untuk itu, mungkin barangkali dananya juga dikurangi karena event itu tidak membuat orang nonton semuanya gitu, karena dia mungkin masih bekerja dan sebagainya. Jadi itu konsekuensi logik aja kalau sepak bola dihubungkan dengan dunia bisnis. Demikian. Dari Bang Riki sendiri Cukup. Kalau udah cukup. ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum closing statement ya untuk Pak Muzakir. Apakah mungkin terhadap tragedi Kanjuruhan kemarin dapat diselesaikan dengan retroaktif justice? Restoratif justice. Ya saya lihatnya begini. Ya ini namanya nyawa orang ya, dan nyawa orang sudah diprediksi kalau tindakan berlebihan itu akan menimbulkan akibat ya over, penggunaan kewenangan yang over itu pasti akan menimbulkan kematian ya. Restoratif jadi kita pikirkan nanti kalau sudah diadili di pengadilan. Ini kalau itu kayak begini terus di restoratif justice yang ujungnya tidak di sidang, diadili di pengadilan, ya itu udah balik lagi bahwa nyawa manusia murah sekali di Indonesia. Nanti akan orang menggunakan nyawa manusia untuk kepentingan yang lain. Ya, itu khawatir saya. Ya tetap menurut saya adalah karena dia ada unsur ada unsur menggunakan sebut saja gas air mata. Ternyata gas air mata sebagai ada sebab akibat daripada orang sesak napas dan meninggal, ya semestinya harus bertanggung jawab, tidak bisa di restoratif justice gitu ya. Karena itu, kalau mungkin yang terkait dengan restoratif justice yang lain mungkin yang tidak direct langsung dengan perbuatan di lapangan yang menyebabkan orang mati begitu. Menurut saya itu ya. Sekali lagi ini perlu ditegaskan karena kalau itu semuanya diselesaikan dengan sebut saja tak
restoratif justice tanpa harus pertanggungjawabkan pidana di pengadilan, ya sekali lagi itu kalau itu dikembangkan menjadi kurang sehat, ya, karena sebut saja tanggung jawab penyelenggara di kemudian hari kalau ada terjadi seperti itu, ya selesai, sudah selesai lah, nanti kita restoratif justice sudah selesai gitu. Tapi restoratif justice sebagai paham keadilan itu harus dimaknai dalam konteks yang benar juga gitu. Jangan semuanya restoratif justice gitu, seolah menyelesaikan masalah semua, tidak, ya. Terus kemudian seperti hanya selesaikan dengan hukum adat, kemudian nggak usah nanti kita macam-macam, nanti akan diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hukum adat bukan hukum adat sebagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat, tapi hukum adat adalah penyelesaian secara damai, secara tahu-tahu lah, tahu sama tahu gitu. Saya kira itu konotasi negatif, dan restoratif justice sebagai filsafat keadilan jangan dipahami secara sepele begitu sehingga seolah-olah itu bisa diselesaikan secara gampangan begitu ya. Itu pendapat saya. Bang Rifki nggak ada pertanyaan? Cukup. Oh, kalau untuk pertanyaan mungkin gini Bapak, karena kan korban sebanyak ini ada yang meninggal, ada yang masih luka-luka, ada yang masih rawat jalan. Itu kalau hak-hak korban atau kedudukan korban di sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tuh sebenarnya apakah sudah ideal untuk istilah apa mengurus korban-korban yang ada pada saat ini, dan apakah kalau misalkan itu pun belum ideal, apakah ada istilahnya ide-ide dari Bapak untuk mengurus korban ini? Ya begini, prinsip korban itu kan begini, kalau ini kan negara yang bertanggung jawab kan, karena eventnya dibuat oleh sebut saja negara, setidak-tidaknya organ negara yang mengizinkan terhadap event ini gitu. Nah di dalam teorinya kan begini, kalau negara itu sudah memberi izin dan semuanya sudah dilakukan, negara AB terhadap pelaksanaan itu, ya tadi sudah AB-nya sudah saya terangkan di situ, terus kemudian terjadilah kematian. Negara harus bertanggung jawab terhadap matinya orang ini dan menyantuni korbannya. Ya, saya ulangi lagi, dan menyantuni korbannya. Sekarang partai politik datang, saya akan mengangkat anak satu orang dan sebagainya. Itu bagus, tapi itu hanya pencitraan partai politik saja gitu. Ini negara yang harus bertanggung jawab ya. Jadi negara wajib menyantuni korbannya. Ya. Kalau bahasa saya, satu nyawa itu bisa per orang bisa 1 M atau 5 M dan seterusnya begitu. Itu yang negara harus bertanggung jawab ini. Jadi kalau negara membiarkan itu, ya itu kan nasibnya rakyat yang kebetulan mati dan sebagainya. Kalau menurut saya itu menjadi nggak bagus. Negara harus konkret memberi santunan itu. Sebut saja ini karena ada hubungan dengan penyelenggaraan negara gitu ya. Ya kalau dalam undang-undang tidak pidana terorisme juga sudah diatur tentang hak korban itu memperoleh santunan berapa, ini saya kira sama aja. Setiap yang mati karena kerusuhan ini, negara harus memberikan santunan kepada keluarganya sejumlah tertentu. Mestinya harus lebih besar begitu. Dan mereka yang cacat semuanya negara harus bertanggung jawab itu. Jadi kalau misalnya bekerja karena cacat tangannya, terus kemudian dia harus berhenti, maka dia wajib untuk memberi pekerjaan sesuai dengan kondisi cacatnya itu. Jadi pendek kata, atensi pada korban meskipun tidak di bawah restoratif justice, tapi itu bagian bentuk daripada tanggung jawab negara dalam rangka untuk memulihkan kembali para korbannya itu. Demikian. Berarti kesimpulannya itu sama kayak konferensi persnya TGIPF kemarin ya. Kalau misalkan penyebab utama dari kematian 130 orang lebih itu karena gas air mata. Kesimpulannya sama yang seperti disampaikan Pak Muzakir juga tadi. Ya mungkin ada closing statementnya Pak dari Mas Rifki, Pak Muzakir. Ya, saya ingin closing statement bahwa siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab, dan kalau perbuatan itu menimbulkan akibat kematian, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kematian itu. Dan yang kedua adalah karena itu terkait dengan negara, maka negara juga harus ikut bertanggung jawab. Ya, sebaiknya untuk sementara PSSI dan juga penyelenggaraan event sepak bola dibekukan mungkin 2 tahun atau sampai 5 tahun. Demikian. Oke, kalau dari aku mungkin closingnya negara memang harus bertanggung jawab secara penuh, apalagi juga dengan korban yang sebanyak ini. Banyak hal yang
harus dikorbankan banyak hal yang rugi, atau khususnya untuk korban sendiri, rugi secara material maupun imaterial. Jadi negara itu harus juga fokus kepada korban, tidak hanya proses peradilan yang untuk mengadili terdakwa atau tersangka kalau saat ini, tapi juga harusnya korban juga harus diperhatikan secara baik agar nantinya yang namanya keadilan yang untuk seluruh rakyat Indonesia itu juga bisa terimplementasikan, baik untuk para pelaku juga untuk para korban. Mungkin seperti ini. Jadi bisa disimpulin kalau yang dari Mas Rifki tadi itu negara tuh nggak cuma mencari siapa yang salah saja, bukan cuma mengadili yang salah saja, tapi bertanggung jawab juga untuk memenuhi hak-hak dari korban dan keluarga korban. Ya, mungkin udah cukup gitu aja. Makasih Pak Muzakir, Terima Mas kasih. Rifki, makasih. Terima kasih, sukses semuanya, sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin Podlau hari ini cukup sampai di situ saja. Sekian dari kami, Satya Adi pamit, Bima juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi